Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Saya mau mempresentasikan video saya dengan judul Limbah Cair Industri. Latar belakang: rumah tangga, industri, rumah sakit, hotel, perkantoran, perdagangan, dan kegiatan lainnya tidak melakukan pengolahan limbah. Tujuan yang pertama, mengetahui dampak yang ditimbulkan dari air limbah. 2. Mengetahui karakteristik air limbah. 3. Mengetahui parameter air limbah. 4. Mengetahui cara pengolahan air limbah. 5. Mengetahui solusi dari permasalahan air limbah yang terjadi. Apakah air limbah itu? Air limbah atau air buangan adalah sisa air yang dibuang yang berasal dari rumah tangga, industri, maupun tempat-tempat umumnya, dan pada umumnya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan hidup. Sumber air limbah antara lain domestic wastewater dari pemukiman penduduk, industrial wastewater dari kegiatan industri, municipal wastewater dari perkotaan, perdagangan, hotel, restoran, tempat-tempat umum. Adapun dampak buruk air limbah. Yang pertama, gangguan kesehatan dan kehidupan biotik. 2. Penurunan kualitas lingkungan. 3. Gangguan terhadap keindahan. 4. Gangguan kerusakan benda. Karakteristik air limbah. Yang pertama, karakteristik fisik. Terdiri dari 99,9% air, sedangkan kandungan bahan padatnya mencapai 0,1% dalam bentuk suspensi padat yang volumenya bervariasi antara 100 sampai 500 mili. Yang kedua, karakteristik kimia. Biasanya bercampur dengan zat kimia anorganik yang berasal dari air bersih dan zat organik dari limbah itu sendiri. Karakteristik bakteriologis. Biasanya mengandung bakteri patologis E. coli. Parameter air limbah antara lain BAD biochemical oxygen demand, COD chemical oxygen demand, oksigen terlarut dissolved oxygen, kesadahan atau hardness, stable solid, TSS total suspended solid, MLSS mixed liquor suspended solid, MLVSS mixed liquor volatile suspended solids, dan kekeruhan atau turbidity. Pencemaran air. Perubahan kualitas air secara fisik, kimia, dan biologis yang berakibat pada kehidupan mikroorganisme, misalnya degradasi. Adanya bahan-bahan pengotor di badan air atau danau, sungai, akuifer, dan lain-lain. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. PP nomor 82/2001. Sumber pencemaran air antara lain sumber langsung, yakni pencemaran yang berasal dari sumber tertentu, contohnya pabrik, sistem buangan, sumur minyak. Sumber tak langsung, pencemaran yang berasal dari penyebaran sumber yang tidak jelas, contohnya air dari jalan, dari kegiatan pertanian. Macam-macam pencemaran air. Yang pertama, bahan patogen atau penyakit. 2. Bahan kimia organik. 3. Bahan kimia anorganik. 4. Kekurangan oksigen atau eutrofikasi.
5. Endapan atau sedimentasi. 6. Polusi panas. Bahan patogen antara lain demam, tipodi atau tifus, kolera, disentri, bakteri, virus, parasit, buangan manusia dan hewan. Bahan kimia organik antara lain pestisida, minyak, oli, bensin, deterjen, buangan pabrik, aliran dari sawah atau ladang, kanker, kerusakan sistem saraf. Teknologi pengolahan limbah cair. Tujuan pengolahan limbah cair yakni bertujuan untuk menetralkan air dari bahan-bahan tersuspensi dan terapung, menguraikan bahan organik biodegradabel, meminimalkan bakteri patogen, serta memperhatikan estetika dan lingkungan. Parameter air limbah. BOD, Biochemical Oxygen Demand. COD, Chemical Oxygen Demand, oksigen pelarut, kesadahan, stable solid, total suspend solid, mixed liquor suspend solid, mixed liquor fluid suspend solid, kekeruhan. Pengolahan limbah cair secara alamiah dilakukan dengan pembuatan kolam stabilisasi. Yang pertama, dalam kolam stabilisasi air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Kolam stabilisasi yang umum digunakan adalah kolam anaerobik, kolam fakultatif, pengolahan air limbah yang tercemar bahan organik pekat, dan kolam maturasi, pemusnahan mikroorganisme patogen. Karena biaya yang dibutuhkan murah, cara ini direkomendasikan untuk daerah tropis dan sedang berkembang. Pengolahan limbah cair secara alamiah. Secara alamiah, anaerobik, penguraian bahan organik dilakukan tanpa menggunakan oksigen. Hasil akhir aktivitas anaerobik adalah biogas, uap air, dan exhaust. Tertera pada kotak yang ada di dalam. Pengolahan buatan itu primary treatment, bertujuan untuk memisahkan padatan dari air secara fisik dengan cara melewatkan air limbah melalui saringan atau filter dan atau bak sedimentasi. Penyaringan bertujuan mengurangi padatan maupun lumpur tercampur dan partikel koloid dari limbah air dengan melewatkan air limbah melalui media yang porous. Pengendapan terjadi pada kondisi yang tenang. Ada kalanya ditambahkan bahan kimia untuk menetralkan atau meningkatkan pengurangan dari partikel tercampur. 2.2 Pengolahan limbah cair secara buatan dilakukan pada instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu primary treatment, pengolahan pertama, secondary treatment, pengolahan kedua, dan tertiary treatment, pengolahan lanjutan. Secondary treatment bertujuan untuk mengkoagulasikan dan menghilangkan koloid serta menstabilkan zat organik dalam air limbah. Dibagi menjadi 2, itu proses anaerobik terjadi dengan kehadiran oksigen sebagai elektron aseptor dalam air limbah, dibantu dengan lumpur aktif, yaitu lumpur yang banyak mengandung bakteri pengurai. Yang kedua, proses anaerobik. Dalam proses ini, zat organik diuraikan tanpa oksigen. Hasil akhir proses ini adalah biogas, yakni uap air serta sedikit ekses sludge. Tertiary treatment merupakan kelanjutan dari pengolahan kedua. Tujuannya untuk menghilangkan nutrisi atau unsur hara khususnya nitrat dan fosfat. Selain itu, dapat dilakukan proses pemusnahan mikroorganisme patogen dengan penambahan culture.
Batasan air limbah untuk industri. Dengan cara yang pertama, pengendalian dalam proses produksi bertujuan untuk meminimalkan volume limbah yang ditimbulkan, juga konsentrasi dan toksisitas kontaminannya. Pengendalian setelah proses produksi dimasukkan untuk menurunkan kadar bahan pencemar sehingga pada akhirnya air tersebut memenuhi baku mutu yang sudah ditetapkan. Batasan air limbah untuk industri. Parameter COD konsentrasinya 100-300 mg per liter. Parameter BOD konsentrasinya 50-150 mg per liter. Minyak nabati konsentrasinya 5-10 mg liter. Minyak mineral 10-50. Zat padat tersuspensi 200-400, pH 6,0-9,0, temperatur 38-40 derajat Celcius, amonia bebas NH3 1,0-5,0, nitrat NO3N 20-30, senyawa aktif biru metilen 5,0-10, sulfida 0,05-0,1, fenol 0,5-1,0, sianida 0,05-0,5. 2.3 metode pengolahan limbah itu antara lain 3: pengolahan secara fisik, pengolahan secara biologi, pengolahan secara kimia. Yang pertama, pengolahan secara fisika. Pada umumnya, sebelum dilakukan pengolahan lanjut terhadap air buangan, diinginkan agar bahan-bahan tersuspensi berukuran besar dan yang mudah mengendap atau bahan-bahan yang terapung disisihkan terlebih dahulu. Penyaringan merupakan cara yang efisien dan murah untuk menyisihkan bahan tersuspensi yang berukuran besar. Bahan tersuspensi yang mudah mengendap dapat disisihkan secara mudah dengan proses pengendapan. Pengolahan secara fisika bisa dilihat dalam bagan. Pengolahan secara fisika yang pertama, proses flotasi banyak digunakan untuk menyisihkan bahan-bahan yang mengapung seperti minyak dan lemak agar tidak mengganggu proses pengolahan berikutnya. Flotasi juga dapat digunakan sebagai cara penyisian bahan-bahan tersuspensi atau pemekatan lumpur endapan dengan memberikan aliran udara ke atas. 2. Proses filtrasi di dalam pengolahan air buangan biasanya dilakukan untuk mendahului proses adsorpsi atau proses reversi osmosisnya. Akan dilaksanakan untuk menyisihkan sebanyak mungkin partikel tersuspensi dari dalam air agar tidak mengganggu proses adsorpsi atau menyumbat membran yang dipergunakan dalam proses osmosa. Proses adsorpsi biasanya dengan karbon aktif dilakukan untuk menyisihkan senyawa aromatik misalnya fenol dan senyawa organik terlarut lainnya, terutama jika diinginkan untuk menggunakan kembali air buangan tersebut. 4. Teknologi membran biasanya diaplikasikan untuk unit-unit pengolahan kecil, terutama jika pengolahan ditujukan untuk menggunakan kembali air yang diolah. Biaya instalasi dan operasinya sangat mahal. 2. Pengolahan secara kimia. Pengolahan air buangan secara kimia biasanya dilakukan untuk menghilangkan partikel-partikel yang tidak mudah mengendap, koloid, logam-logam berat, senyawa fosfor, dan zat organik beracun dengan membubuhkan bahan kimia tertentu yang diperlukan. Penyisian bahan-bahan tersebut pada prinsipnya berlangsung melalui perubahan sifat bahan-bahan tersebut, yaitu dari tak dapat diendapkan menjadi mudah diendapkan, atau flokulasi koagulasi, baik dengan atau tanpa reaksi oksidasi reduksi, dan juga berlangsung sebagai hasil reaksi oksidasi. Pengolahan secara kimia terdapat di dalam bagan. Pengolahan secara kimia yang pertama, netralisasi reaksi antara asam dengan basa.
air dan garam untuk menjaga pH 6,0 sampai 9,0. Di luar tersebut bersifat racun bagi kehidupan air maupun bakteri. Limbah bersifat asam, CaOH2 atau NaOH. Limbah bersifat basa, H2SO4, HCl, HNO3, H3PO4 atau gas CO2. 2. Presipitasi, pengurangan bahan-bahan terlarut dengan penambahan bahan kimia terlarut sehingga terbentuk padatan vlog. Tujuan, menghilangkan heavy metal, sulfat, fluorida, dan fosfat. Zat kimia yang digunakan CaCO3 yang dikombinasikan dengan kalsium klorida, magnesium klorida, aluminium klorida, dan garam besi. Pengolahan secara kimia antara lain yang pertama, pengendapan bahan tersuspensi yang tak mudah larut dilakukan dengan membubuhkan elektrolit yang mempunyai muatan yang berlawan dengan muatan koloid agar terjadi netralisasi muatan koloid tersebut sehingga akhirnya dapat diendapkan. 2. Penyisian logam berat dan senyawa fosfor dilakukan dengan membubuhkan larutan alkali atau dalam kurung air kapur misalnya sehingga terbentuk endapan hidroksida logam-logam tersebut atau endapan hidroksiapatit. Endapan logam tersebut akan lebih stabil jika pH air lebih besar 10,5 dan untuk hidroksiapati pada pH lebih besar 9,5. Khusus untuk krom heksavalen sebelum diendapkan sebagai krom hidroksida CrOH3 terlebih dahulu direduksi menjadi krok trivalen dengan membubuhkan reduktor FeSO4 SO2 atau Na2S2O5. Pengolahan secara kimia yang pertama, koagulasi dan volukasi, konversi polutan koloid tersuspensi menjadi gumpalan-gumpalan yang dapat diendapkan, disaring atau diapungkan. Antara lain, bentuk koloid sebagai besar dari polutan sulit mengendap, kekeruan sehingga perlu digumpalkan dengan proses koagulasi atau flokulasi. 2. Proses penambahan koagulan atau flokulan antara lain destabilisasi sistem koloid, pengurangan daya tolak, netral elektrostatik. 2. Terbentuk mikroflok. 3. Terbentuknya makroflok yang dapat diendapkan, disaring, diapungkan. 2.4 Pemilihan teknologi. Teknologi yang dipilih haruslah teknologi yang tepat guna sesuai dengan karakteristik limbah yang akan diolah. Setelah pertimbangan detail, perlu juga dilakukan studi kelayakan atau bahkan percobaan secara laboratorium. Bertujuan untuk 1. Memastikan bahwa teknologi yang disiplin terdiri dari proses-proses yang sesuai dengan karakteristik limbah yang akan diolah. 2. Mengembangkan dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk menentukan efisiensi pengolahan yang diharapkan. 3. Menyediakan informasi teknik dan ekonomi yang diperlukan untuk penerapan skala sebenarnya. Tabel proses pengolahan dan jenis peralatan yang dipergunakan antara lain ada di dalam. 4. Cara menentukan titik sampling air limbah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengamanatkan bahwa air limbah industri harus dipantau secara berkala. Data yang diperoleh dari lokasi pemantauan dan titik pengambilan harus dapat menggambarkan kualitas air limbah yang akan disalurkan ke perairan penerima. 4. Cara menentukan titik sampling air limbah. Tujuannya menentukan lokasi dan titik pengambilan sampel antara lain adalah 1. Mengetahui efisiensi proses produksi. Caranya adalah sampel diambil dari bak kontrol air limbah sebelum masuk ke pipa atau saluran pembuangan yang menuju ke instalasi pengolahan air limbah. Pengambilan sampel di lokasi ini dilakukan apabila suatu industri menghasilkan berbagai jenis produk dengan proses produksi dan karakteristik limbah yang berbeda. Semakin kecil konsentrasi air limbah dan beban yang berbeda, semakin kecil konsentrasi air limbah dan beban pencemaran. Efisiensi produksi semakin tinggi dan begitu juga sebaliknya. 2. Mengevaluasi efisiensi IPAL.
Caranya adalah sampel diambil pada titik masuk dan titik keluar IPAL dengan memperhatikan waktu retensi. Sampel harus diambil pada waktu proses industri berjalan normal. Tujuan penentuan lokasi dan titik pengambilan sampel antara lain adalah 3. Mengendalikan pencemaran air. Caranya adalah sampel diambil pada A titik perairan penerima sebelum air limbah masuk ke badan air. Pengambil ini untuk mengetahui kualitas perairan sebelum dipengaruhi oleh air limbah. Data hasil pengujian sampel biasanya lalu digunakan sebagai pembanding atau kontrol. B. Titik akhir saluran pembuangan limbah outlet sebelum air limbah disalurkan ke perairan penerima. Apabila data hasil pengujian melebihi nilai baku mutu lingkungan, dapat disimpulkan bahwa industri terkait melanggar hukum. C. Titik perairan penerima setelah air limbah masuk ke badan air, namun sebelum menerima air limbah lainnya, pengambilan tersebut untuk mengetahui kontribusi air limbah terhadap kualitas perairan penerima. Solusi permasalahan yang terjadi: yang pertama, pengurangan intensitas produksi air limbah. 2. Kegiatan pengolahan air limbah. 3. Pengawasan dan pengukuran kualitas lingkungan berkala. 4. Penegakan peraturan yang ada. 5. Sosialisasi tentang pencemaran akibat air limbah. Baik Ibu, itu video yang bisa saya presentasi untuk bisa diketahui bersama. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.